Artis cantik Thailand bernama Tengmonida Pacharaviraphong ditemukan tewas tenggelam di Sungai Chao Phraya di dekat dermaga Pibul Songkram pada Sabtu 26 Februari 2022. Tengmo sempat dinyatakan menghilang setelah jatuh dari speedboat yang dia tumpangi bersama manajer dan teman-temannya pada Kamis 24 Februari 2022. Namun setelah otopsi dilakukan, ditemukan adanya luka tidak wajar dan dikatakan jika dia bisa benar saja terjatuh atau malah didorong oleh penumpang speedboat lain. Kita bahas sedikit latar belakang Tengmonida. Tengmonida merupakan aktris populer kelahiran Bangkok, Thailand. Dia lahir pada tanggal 13 September 1984, yang berarti saat kejadian dia berumur 37 tahun. Tengmo pertama kali terjun ke industri hiburan saat masih duduk di bangku SMP kelas 1. Dia sudah banyak membintangi film, menjadi model juga bintang iklan. Tengmo diketahui sudah pernah menikah dengan aktor Pakin Kamwilaisak pada tahun 2013 hingga 2015. Orang tua Tengmo bernama Sopon Pacharaviraphong dan Panida Siriut Tayotin. Berikut adalah kronologi kejadian menurut keterangan saksi. Malam itu hari Kamis tanggal 24 Februari 2022. Tengmo pergi bersama manajernya yang sudah bekerja untuknya selama 20 tahunan, yang bernama Gatik Itsarin Juta Suksawat, sahabatnya yang bernama San Wisapat Manomairat, dan Job Nitas Kirati Sutisatorn. Di speedboat itu juga terdapat Por Tanupat Lerta Wewit, pemilik speedboat, dan Robert Paibon, pengemudi speedboat. Mereka diketahui menaiki speedboat di Sungai Chao Phraya. Di sana mereka makan dan minum di atas speedboat dan juga akan melakukan photoshoot, dan Tengmo sudah menggunakan baju body suit. Saat tengah berbincang sambil minum-minum itu, Tengmo pergi ke toilet untuk buang air. Tapi ternyata toilet dalam speedboat itu dikatakan rusak, dan Tengmo memutuskan buang air di bagian belakang kapal sambil berpegangan pada kaki temannya yang sedang dalam posisi tiduran. Saat itulah tiba-tiba kapal berguncang dan menyebabkan Tengmo terjatuh. Tengmo sempat menarik kaki sahabatnya San, namun San mengaku saat itu dia lagi main handphone, sehingga nggak cepat tanggap menangkap Tengmo. Sementara itu manajer Tengmo yang bernama Gatik mengaku sedang melihat-lihat pemandangan di Sungai Chao Phraya saat kejadian, sehingga tidak langsung menyadari bahwa Tengmo terjatuh. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 10:30 malam. Dalam keadaan gelap malam itu, Gatik mengaku sempat melihat Tengmo terjatuh, tetapi mereka tidak bisa menolong karena mengaku tidak bisa berenang. Yang mereka lakukan adalah menunggu tim penyelamat. Setelah itu manajer dan sahabat Tengmo berusaha mencari Tengmo pada malam kejadian, sebelum akhirnya melapor kepada pihak kepolisian pada keesokan harinya. Jadi ada selisih 1 hari dari hari kejadian. Proses pencarian oleh pihak berwajib dimulai pada Jumat tanggal 25 Februari. Pencarian terus dilakukan, bahkan mantan suami Tengmo yang merupakan aktor Thailand itu juga terlihat membantu mencari mantan istrinya. Dayos Decop, saudara laki-laki Tengmo lah yang akhirnya melihat pertama kali jasad Tengmo mengambang di Sungai Chao Phraya, sekitar pukul 13.10 waktu setempat pada tanggal 26 Februari. Dayos sambil berlinang air mata juga sempat mengatakan bahwa dia cuma ingin menemukan dan membawa Tengmo pulang, dan menyerahkan penyelidikan kepada polisi. Laporan otopsi awal dari Institut Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Umum Polisi mengungkapkan terdapat banyak pasir di paru-paru Tengmonida yang diduga sebagai penyebab kematian. Setelah ditemukan terdapat banyak kejanggalan yang membuat pihak keluarga dan warga di Thailand menduga bahwa Tengmo bukan tergelincir melainkan sengaja dihabisi. Berikut adalah beberapa hal yang mengganjal yang membuat netizen juga banyak memberikan komentar. Pertama, usai kejadian, Gatik diketahui pulang duluan menggunakan mobil Tengmo tanpa menunggu hasil pencarian. Gatik mengaku tidak berbicara kepada polisi di hari berikutnya karena tak tahu harus mencari kemana dan berpikir Tengmo akan pulang sendiri. Jadi dia memilih menunggu di rumah Tengmo yang ditumpanginya bersama anaknya selama ini. 2. Sama seperti Gatik, San juga tidak ikut pencarian dengan petugas berwajib karena menurutnya temannya pasti udah meminta orang lain untuk menemukan Tengmo. Sesuatu yang mungkin gak akan kita lakukan kalau sahabat kita hilang atau terluka. 3. Ibu Tengmo mengatakan Tengmo itu pintar berenang, sehingga kecil kemungkinan atau bahkan gak mungkin sama sekali Tengmo tenggelam di Sungai Chao Phraya, yang kalau dilihat arusnya tidak begitu deras. 4. Ibu Tengmo sempat menghubungi Tengmo dan manajernya tapi nggak ada kabar. Bahkan saat kejadian, manajer Tengmo tidak langsung memberitahu keluarga Tengmo bahwa Tengmo itu menghilang, dengan alasan yang membuat banyak orang geram. Karena menurut Gatik, dia tidak perlu menghubungi ibunya Tengmo karena ibunya Tengmo itu bukanlah scuba diver atau penyelam, jadi nggak ada gunanya menghubunginya.
5. Gatik manajer Tengmo dinilai tidak menunjukkan sikap simpatik. Dia justru membuat pembelaan dengan mengatakan, "Jika temanku tewas, aku juga akan kehilangan mata pencaharian. Kalian harus mengerti." 6. Pada tubuh Tengmo ditemukan ada luka sayatan yang cukup dalam di kaki bagian kiri. Hal itu bisa terjadi karena kaki Tengmo terkena baling-baling perahu saat jatuh, atau bisa juga disebabkan suatu hal sebelum dia jatuh atau meninggal. 7. Ahli forensik menolak klaim sahabat dan manajer Tengmo yang menyebut Tengmo sedang buang air kecil saat terjatuh, dikarenakan saat itu Tengmo sedang menggunakan body suit atau pakaian langsung sebadan, yang membuatnya sulit membukanya saat buang air di atas perahu. 8. Banyak ketidaksesuaian antara pengakuan Gatik dan San, yang membuat keduanya semakin disorot usai kematian Tengmo. Gatik, San, dan para penumpang kapal juga dikabarkan sempat susah dihubungi sejak kejadian, dan akhirnya baru merespon setelah dipanggil oleh polisi. 9. Ibu Tengmo menilai sempat terjadi selisih paham di antara mereka. Hal itu terlihat dari video yang beredar, bahwa Tengmo sempat terlihat duduk sendiri, dan raut wajahnya menunjukkan dirinya tidak bahagia. 10. Nita setelah memberikan pernyataan yang bertentangan tentang bagaimana kapal itu dioperasikan malam itu. Dia adalah satu-satunya saksi yang memberitahu penyidik bahwa perahu tiba-tiba tersentak sehingga menyebabkan Tengmo jatuh ke sungai. 11. Saat ditanyai polisi lokasi Tengmo terjatuh, ketiga teman Tengmo masing-masing menunjukkan arah yang berbeda, dan wajahnya terlihat panik setelah menyadari mereka tidak kompak dalam memberikan jawaban. 12. Hanya ditemukan satu gelas wine, yang membuat beberapa pihak bertanya di mana gelas yang lainnya. Dan mungkinkah dari salah satu gelas itu berisi obat tidur yang diberikan untuk Tengmo, sehingga saat Tengmo terjatuh dia tidak sempat berenang dan tenggelam. 13. Bukti baru muncul saat Technology Crime Suppression Division atau TCSD menelusuri telepon Tanupat dan menemukan bahwa dia telah mengakui Paibon, si pengemudi speedboat, sedang mengemudikan speedboat dengan ugal-ugalan ketika Tengmo terjatuh. Karena kurangnya pengalaman dalam manuver perahu, Paibon sempat dilaporkan hilang kendali atas perahu, sehingga membuat Tengmo yang berada di belakang perahu terus memegang kaki temannya karena dia takut terlempar ke sungai. Karena takut ikut terjatuh ke sungai, San Wisapat mengaku kakinya terguncang-guncang sehingga menyebabkan Tengmo jatuh. Dan karena Tengmo terjatuh di bagian belakang kapal, sehingga paha kanan Tengmo terkena baling-baling kapal. Polisi akan memanggil kelimanya untuk menghadapi tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian Tengmo dan memberikan pernyataan palsu kepada penyidik. Atas kejadian ini, Tanupat, pemilik speedboat, dan Paibon, pengemudi speedboat, dituntut dengan dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian dan mengoperasikan kapal yang tidak berizin. Tanupat dan Paibon secara resmi didakwa menyebabkan kematian dengan tuduhan kelalaian dengan hukuman maksimum denda 200.000 baht dan atau 10 tahun penjara. Namun, kedua pria itu dibebaskan dengan jaminan pada 27 Februari 2022. Di hari yang sama, Gatik dan San juga muncul dalam jumpa pers dan menjawab sejumlah pertanyaan. Tetapi hal itu semakin memantik reaksi netizen Thailand. Sikap sahabat dan manajer Tengmo yang dingin dinilai sangat tidak wajar, mengingat mereka sudah kenal untuk waktu yang cukup lama. Sempat beredar juga video sahabat-sahabat Tengmo itu meminta maaf kepada ibu Tengmo dan keluarganya. Beredar pula kabar kasus ini akan ditutup penyelidikannya, dikarenakan adanya sejumlah uang damai yang diberikan. Namun semua kejanggalan itu masih terus diselidiki. Semoga polisi bisa bergerak cepat dan menemukan penyebab kematian Tengmo yang sebenarnya. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus kali ini? Boleh komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk terus bantu subscribe, like, dan share ke semua sosmed kalian ya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.